Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradiana, NIM 2019-12149. Di sini saya akan menjelaskan tentang Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, dan Income Sharing. Pertama, saya akan menjelaskan tentang Good Corporate Governance. Good corporate governance merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ bersero untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya. Landasan peraturan perundang-undangan. Good corporate governance merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka waktu panjang sekaligus memenangkan persaingan global. JG didasarkan pada 3 pilar utama, yaitu: yang pertama, negara sebagai pembuat peraturan perundang-undangan dan penegak hukum untuk menunjang iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan. Yang kedua, dunia usaha sebagai pelaku pasar yang menerapkan GCG sebagai pedoman dasar menjalankan usahaan. Yang ketiga, masyarakat sebagai pengguna produk atau jasa dan pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan berperan melakukan kontrol sosial secara 5 prinsip dasar Good Corporate Governance. Yang pertama, transparan. Perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh stakeholder, termasuk hal-hal penting yang mengambil keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang kedua, tanggung jawab. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjalankan tanggung jawab masyarakat dan lingkungan untuk mendukung kesinambungan usaha jangka panjang, sekaligus mendapatkan kemampuan sebagai good corporate citizen. Yang ketiga, kewajaran dan kesetaraan. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus mementingkan pemegang saham dan stakeholder lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Yang keempat, akuntabilitas. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar. Pengelolaan perusahaan diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lainnya. Yang kelima, independensi. Untuk menjalankan GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasikan dan tidak pula diintervensi oleh. Contoh kasusnya pada kasus pelanggaran Good Corporate Governance oleh PT Katarina Utama Tbk terkait dengan pasar modal di Indonesia. PT Katarina Utama atau disebut Rina merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pemasangan, pengujian, dan kelayakan produk dan peralatan telekomunikasi. Direktur utama Rina adalah Fajri bin Zainal Abidin. Rina tercatat di BEI sejak 14 Juli 2009. Belum lama ini, Rina menggelar penawaran saham perdana kepada publik dengan melepas 210 juta saham atau 25,93% dari total saham. Dengan harga penawaran 160 per lembar saham. Dari hasil LPO didapatkan dana segar sebesar 33,66 miliar. Rencananya seperti yang terungkap dalam prospektus perseroan
54,5% dana hasil LPO akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja, dan 36,4% dana LPO akan direalisasikan untuk membeli berbagai peralatan proyek. Dan pada Agustus 2010 lalu, salah satu pemegang saham Katarina, PT Media Intertel Daya atau disebut MIT, dan Forum Komunikasi Pekerja Katarina atau disebut FKPK melaporkan terjadinya penyimpangan dana hasil LPO yang dilakukan oleh manajemen RINA. Dana yang sedianya akan digunakan untuk membeli peralatan, modal kerja, dan penambahan kantor cabang tidak digunakan sebagai mestinya. Hingga saat ini, manajemen persoalan belum melakukan realisasi sebagaimana semestinya. Dari dana hasil LPO sebesar 33,66 miliar yang direalisasikan oleh manajemen dalam rencana kerja persoalan sebesar 4,62 miliar, sehingga kemungkinan terbesar adalah terjadi penyelewengan dana publik sebesar 29,4 miliar untuk kepentingan pribadi. Selain itu, Katarina diduga telah memanipulasi laporan keuangan audit pada tahun 2009 dengan memasukkan sejumlah piutang fiktif guna memperbesar nilai aset perseroan, bahkan perusahaan listrik negara atau disebut PLN telah memutuskan aliran listrik ke kantor cabang RINA di Medan karena tidak mampu membayar tunggakan listrik sebesar 9 juta untuk tagihan selama 3 bulan berjalan. Akhirnya cabang RINA di Medan ditutup secara sepihak tanpa menyelesaikan hak-hak karyawannya. Bahkan selama ini manajemen tidak menyampaikan secara utuh dana jam sostek yang dipotong dari gaji karyawan. Ada juga karyawan yang tidak ikut jam sostek tetapi gajinya tetap dipotong. Berusaha menghentikan perdagangan saham RINA sejak awal tahun 2010, BEI kemudian melimpahkan kasus ini kepada Bapepam LK untuk ditindak. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip GJG. Yang pertama, keadilan atau kewajaran. PT Katarina Utama tidak memperlakukan secara adil para pemangku kepentingan baik primer maupun sekunder. Investor tidak diperlakukan secara adil dan tidak ada keadilan pula bagi karyawan. Salah satu contoh yang sangat jelas yaitu para pemotongan gaji untuk asuransi jam sostek para karyawan. Para karyawan yang tidak ikut asuransi jam sostek gajinya tetap ikut dipotong tanpa alasan yang jelas. Selain itu, cabang RINA di Medan telah melakukan penutupan secara sepihak tanpa menyelesaikan hak-hak para karyawan yang tidak membayar gaji sesuai dengan ketentuan yang telah mereka berikan kepada PT Katarina Utama. Terbukti bahwa manajemen RINA melanggar prinsip keadilan. 2. Prinsip transparansi. PT Katarina Utama tidak menyampaikan informasi dengan benar. Seperti yang telah disampaikan di atas, manajemen RINA telah memasukkan sejumlah piutang fiktif guna memperbesar nilai aset perseroan, sehingga informasi yang diterima oleh para pemangku kepentingan menjadi tidak akurat, yang mengakibatkan para pemangku kepentingan seperti investor menjadi salah mengambil keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa PT Katarina Utama telah melanggar prinsip transparan dalam menyampaikan informasi. Yang ketiga, prinsip akuntabilitas. Telah terbukti bahwa Katarina Utama tidak merealisasikan dana hasil LPO sesuai dengan prospektus persoalan dan melakukan penyelewengan dana untuk kepentingan pribadi direktur sehingga menjadi ketidakefektifan kinerja persoalan.
Laporan keuangan yang dihasilkan pun menjadi tidak akurat dan tidak dapat dipercaya. Hal ini jelas menjadi bukti bahwa PT Katarina Utama gagal dalam menerapkan prinsip akuntabilitas. Yang keempat, prinsip responsibilitas. PT Katarina Utama jelas sangat melanggar prinsip responsibilitas dengan melakukan penyelewengan dana milik investor publik hasil LPO sebesar 29,4 miliar. Manajemen Rina juga tidak menyelesaikan kewajiban kepada karyawan dengan membayar gaji mereka. Selain itu, Rina tidak membayar tunggakan listrik sebesar 9 juta untuk tagihan selama 3 bulan berjalan. Berdasarkan informasi yang dihimpun seputar Indonesia, sebagian besar direksi dan pemangku kepentingan perseorangan dikabarkan telah melarikan diri ke luar negeri. Hal ini jelas menggambarkan bahwa Rina melanggar prinsip responsibilitas. Yang kelima, prinsip kemandirian. Dengan adanya penyelewengan hasil dana LPO membuat perseorangan menjadi tidak efektif dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, tidak mampu membayar gaji karyawan, dan tidak mampu membayar tunggakan listrik PLN hingga menyebabkan ditutupnya cabang PT Katarina di Medan. Hal inilah yang menyebabkan PT Katarina Utama tidak dapat melaksanakan prinsip kemandirian. Dampak terhadap pelanggaran HCG. Ketidakpercayaan para pemegang saham, ketidakpercayaan karyawan, munculnya bagi demo karyawan di berbagai cabang PT Katarina Utama. Ketidakpercayaan mitra kerja, penggelembungan nilai aset dengan memasukkan sejumlah piutang fiktif yang ditujukan kepada satu pemegang saham Katarina, PT Media Intergraha atau disebut MIT, membuat mitra kerja tersebut berbalik melaporkan kinerja Rina dan menimbulkan ketidakpercayaan pada manajemen Rina. Ketidakpercayaan pemerintah PLN memutuskan aliran listrik ke kantor cabang Rina di Medan karena tidak mampu membayar tunggakan listrik sebesar 9 juta untuk tagihan selama 3 bulan jalan. Bursa menghentikan perdagangan saham Rina sejak awal September 2010. Tidak berjalannya kegiatan operasional perusahaan karena perusahaan tidak mampu membiayai kegiatan operasional, sehingga tidak ada pemasukan bagi perusahaan. Bahkan kantor cabang Rina di Medan akhirnya ditutup. Analisa dari kasus di atas, GCG mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparan, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran. Mendorong keberdayaan fungsi dan mendirikan masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan rapat umum pemegang saham. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, dan anggota direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan undang-undang. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan, terutama sekitar perusahaan. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham yang tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan mempertumbuhkan ekonomi nasional yang kesinambungan. Yang kedua, saya akan menjelaskan corporate social responsibility adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, adalah memiliki
sebagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan yang dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, CSR berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, yakni suatu organisasi terutama perusahaan dalam melaksanakan aktivitas harus berdasarkan keputusan, tidak semata berdasarkan dampak dan aspek ekonomi. Misalkan tingkat keuntungan atau dividen, tetapi juga harus menimbangkan dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusan itu, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang yang lebih. Dengan pengertian tersebut, CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak, minimalisasi dampak negatif, dan maksimisasi dampak positif terhadap seluruh pemangku kepentingannya. Menurut Porter dan Lee, terdapat 6 model CSR yang dapat diterapkan di perusahaan, yaitu pertama, choice promotion, yang kedua, choice related marketing, yang ketiga, corporate social marketing, yang keempat, corporate philanthropy, yang kelima, community volunteering, yang keenam, social responsibility business pelaporan dan pemeriksaan. Untuk menunjukkan bahwa perusahaan adalah warga dunia bisnis yang baik, maka perusahaan dapat membuat pelaporan atas dilaksanakannya beberapa standar CSR, termasuk dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, akuntabilitas atas standar AA1000 berdasarkan laporan sesuai standar John Elkington, yaitu laporan yang menggunakan dasar triple bottom line. Yang kedua, Global Reporting Initiative, yang mungkin merupakan acuan laporan berkelanjutan yang paling banyak digunakan sebagai standar saat ini. Yang ketiga, FAIR, acuan pemantauan. Yang kelima, laporan berdasarkan standar akuntabilitas sosial internasional SA8000. Yang kelima, standar manajemen lingkungan berdasarkan ISO 14000. Di beberapa negara dibutuhkan laporan pelaksanaan CSR walaupun sulit diperoleh kesepakatan atas ukuran yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dalam aspek sosial. Sementara aspek lingkungan, apalagi aspek ekonomi, memang jauh lebih mudah diukur. Banyak perusahaan sekarang menggunakan audit eksternal guna memastikan kebenaran laporan tahunan perusahaan yang mencakup kontribusi perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan. Biasanya diberi nama laporan CSR atau laporan keberlanjutan, akan tetapi laporan tersebut sangat luas sifatnya. Gayanya dan metodologi evaluasi yang digunakan, walaupun dalam suatu industri yang sejenis. Banyak kritik mengatakan bahwa laporan ini hanyalah sekadar pemanis bibir atau basa-basi. Misal saja pada kasus laporan tahunan CSR dari perusahaan airline dan juga perusahaan rokok. Namun dengan semakin berkembangnya konsep CSR dan metode verifikasi laporannya, kecenderungan yang sekarang terjadi adalah peningkatan kebenaran isi laporan. Bagaimanapun, laporan CSR atau laporan berkelanjutan
merupakan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan di mata para pemangku kepentingan. Reputasi yang dibentuk dengan susah payah selama bertahun-tahun dapat musnah dalam sekejap melalui insiden seperti skandal korupsi atau tuduhan melakukan kerusakan lingkungan. Kejadian-kejadian seperti ini dapat menarik perhatian yang tidak diinginkan dari penguasa, pengadilan, pemerintah, dan media massa, membentuk suatu budaya kerja yang mengerjakan suatu dengan baik, baik itu terkait dengan aspek tata kelola perusahaan, sosial, maupun lingkungan. Semuanya merupakan komponen CSR pada perusahaan dapat mengurangi resiko terjadinya hal-hal negatif dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya. Perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada 3 hal, yaitu profit, lingkungan, dan masyarakat. Tujuan CSR adalah untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar lokasi produksi dan bekerja sama dengan stakeholder untuk memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar. Contoh kasusnya sebagai berikut. Saya akan membahas income source. Manajemen laba sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk mempengaruhi laba yang dilaporkan dan dapat memberikan informasi mengenai keuntungan ekonomis dalam jangka panjang dapat merugikan perusahaan. Dengan adanya praktik manajemen laba, reliabilitas dari laba akan reduksi. Hal ini disebabkan karena dalam manajemen laba terdapat pembiasan pengukuran income atau kenaikan atau penurunan, sehingga melaporkan income yang tidak representationally effectiveness seperti yang seharusnya dilaporkan. Menurut Belkamp, 3 batasan yang mungkin mempengaruhi para manajer untuk melakukan perataan laba adalah: 1. Mekanisme pasar yang kompetitif sehingga mengurangi jumlah pilihan yang tersedia bagi manajemen. 2. Skema kompensasi manajemen yang terhubung langsung dengan kinerja perusahaan. Yang ketiga, ancaman penggantian manajer melakukan perataan laba pada berdasarkan ingin mendapatkan berbagai keuntungan ekonomi dan psikologis, yaitu yang pertama mengurangi total pajak terutang, yang kedua meningkatkan kepercayaan diri manajer yang bersangkutan karena penghasilan yang stabil, mendukung kebijakan dividen yang stabil pula. Yang ketiga, meningkatkan hubungan antara manajer dengan karyawan karena pelapor penghasilan meningkat tajam, memberi kemungkinan munculnya tuntutan gaji dan upah. Yang keempat, siklus peningkatan dan penurunan penghasilan dapat ditandingkan dengan gelombang optimisme dan pesimisme dapat Adapun tujuan perataan laba menurut Volcker tahun 1900 meningkatkan persepsi pihak internal terhadap
Yang kelima, meningkatkan kompetensi bagi pihak manajemen. Contoh kasusnya sebagai berikut. Kalau ada salah kata atau salah ucapan, saya mohon maaf. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.